Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Berbagai kalangan meminta agar pasangan calon yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 mampu mengendalikan pendukung untuk berkampanye sehat di tengah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana agar masing-masing pasangan calon mampu menciptakan kampanye sehat jelang Pilkada Serentak 2020? Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Ya, sudah bersama saya ada Mas Fadli Ramadhani, peneliti dari Perludem. Selamat sore, Mas Dani. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, Mas Fadli, ini kan Gibran Raka Buming Raka berkampanye melalui medsos. Nah, hal ini dianggap efektif dalam mengkampanyekan program jelang Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Menurut Anda bagaimana langkah penggunaan medsos ini? Metode kampanye dengan media sosial sebetulnya kalau dilihat dari konteks pemilu bukanlah sesuatu yang baru sebetulnya ya. Di pemilu 2019 bahkan di pemilu 2014 metode kampanye ini memang juga sudah digunakan oleh peserta pemilu. Nah, tetapi memang kondisi kampanye dengan menggunakan media sosial bukanlah metode yang utama dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, baik itu di pemilu 2014 maupun di pemilu 2019. Nah, di tengah kondisi pandemi saat ini, memang ada beberapa keterbatasan di dalam proses pelaksanaan kampanye, terutama mekanisme kampanye yang menggunakan atau melakukan aktivitas pertemuan-pertemuan langsung atau interaksi langsung antara peserta dengan pemilih. Nah, kita tahu semua bahwa itu adalah sesuatu yang tentu saja bertentangan dengan protokol kesehatan di dalam pengendalian pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan penggunaan kampanye atau melaksanakan kampanye dengan media sosial, tentu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh peserta pilkada, pasangan calon, untuk menjangkau pemilih dalam memberikan informasi terkait dengan visi, misi, program, dan termasuk juga upaya untuk menampung dan mendengarkan aspirasi pemilih. Tetapi dalam persiapan Pilkada 2020 yang memang belum sepenuhnya maksimal, Mbak Tasya, saya ingin mengatakan ini belum akan teruji betul efektivitasnya. Karena ini kan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan aktivitas kampanye paslon, tapi perlu juga dipertimbangkan akses informasi yang memadai dan merata bagi setiap pemilih. Nah, pertanyaan sederhananya, seberapa signifikan kemudian pemilih di dalam Pilkada 2020 yang totalnya sekitar 105 juta orang, tersebar di 270 daerah pemilihan itu, bisa mengakses informasi kampanye, informasi program, maupun berdialog langsung dengan peserta pilkada. Nah, ini belum bisa dinyatakan maksimal karena memang kita belum memiliki hasil kajian maupun penelaahan yang mendalam soal ini. Dan tentu salah satu hal yang paling sederhana bisa jadi perhatian tentu saja soal akses internet, akses penggunaan media sosial. Kalau di daerah perkotaan, saya yakin ini tidak akan ada problem. Dan memang ini sudah dilakukan juga di pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah di pedalaman yang akses internet, akses media sosial, maupun akses telekomunikasinya masih sangat terbatas. Nah, beberapa hari yang lalu itu diulas secara baik oleh salah satu rekan di Opini Harian Kompas ya. Daerah yang menjadi salah satu sorotan itu adalah Nusa Tenggara Timur. Beberapa daerah di NTT itu masih belum memiliki akses internet yang baik, sehingga kalau hanya mengandalkan kampanye melalui media sosial, nah ini akan sangat berbahaya dalam artian informasi yang hendak disampaikan kepada pemilih itu masih akan sangat terbatas. Termasuk juga ketika pasangan calon hendak mendapatkan aspirasi, menampung aspirasi dari pemilih, itu juga pasti akan sangat terbatas. Jadi ada kondisi real secara faktual yang memang harus juga dipertimbangkan untuk kemudian menjadikan kampanye di media sosial ini sebagai domain utama dalam kondisi pandemi. Oke, kalau begitu selain media sosial, apa yang harus dilakukan oleh pasangan calon jika berkampanye secara temu fisik begitu atau tatap muka? Tentu juga harus menjaga protokol kesehatan juga kan ya?
Ya, itu menjadi salah satu hal yang jadi perhatian di dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada 2020 ini. Nah, makanya ketika kita mendorong adanya penundaan pelaksanaan Pilkada 2020, itu memang salah satunya adalah soal telaah terhadap situasi pengendalian pandemi COVID-19. Nah, apa yang perlu ditelaah? Perlu dilihat secara mendetail di 270 daerah yang sekarang akan melaksanakan pilkada, bagaimana perkembangan pengendalian pandemi COVID-19 di masing-masing daerah tersebut. Nah, kalau mau lebih detail lagi, misalnya pengendalian itu, bagaimana pertumbuhan kasus positif di daerah tersebut. Apakah masih cukup signifikan atau sudah mulai terkendali? Nah, itu harus ditelaah secara detail. Nah, termasuk juga misalnya seberapa besar saat ini kasus aktif yang masih terjadi di daerah tersebut. Artinya kasus COVID-19 yang masih aktif. Nah, kemudian juga bagaimana fasilitas kesehatannya. Kemudian bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk kemudian memastikan protokol kesehatan dipenuhi. Nah, termasuk juga melihat secara lebih komprehensif kepatuhan masyarakat di dalam memenuhi protokol kesehatan. Nah, memang tidak akan mudah kalau kemudian hanya mengandalkan media sosial. Makanya kampanye-kampanye dialogis, pertemuan-pertemuan langsung itu masih menjadi sangat penting. Dan survei misalnya yang dilakukan oleh teman-teman indikator politik sekitar Juli atau Agustus yang lalu, itu sebagian besar pemilih di atas 50% ya angkanya seingat saya, itu masih menginginkan kampanye seperti biasa. Nah, ini kan anomali nih. Ada mayoritas masyarakat juga yang khawatir terhadap pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi, tapi ketika ditanya mereka ingin kampanye seperti apa dalam pelaksanaan pilkada, mereka menginginkan kampanye seperti biasa. Ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu kemudian memastikan detail pengendalian kasus di setiap daerah, termasuk juga memastikan penegakan hukum kalau seandainya terjadi protokol kesehatan, komitmen pemerintah daerah, ketersediaan kerangka hukum menjadi sangat penting. Itulah kemudian yang belum diatur secara cukup menurut saya dalam kondisi hari ini. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, Mas Fadli, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini.